Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan Mirsaku. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sarjianto yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana penghalang iman kita? Penghalang iman kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Hilmi. Tadi seperti disebutkan oleh guru kita bahwa iman kita ini naik turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil maksiat. Iman kita ini nambah dengan ketaatan kita kepada Allah dan berkurang karena kemaksiatan kita. Jadi yang menghalangi keimanan adalah banyaknya kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Bapak Ibu bermaksiat kepada Allah, maka akan makin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita suka menyepelekan dosa-dosa kecil. Jangan menganggap remeh dosa kecil. Dosa kecil ketika terus ditumpuk itu akan menutupi hati kita. Menutupi iman kita. Makanya sebaiknya kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah setiap perbuatan burukmu, perbuatan maksiatmu dengan kebaikan. Ketika kita sadar berbuat maksiat, pertama apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni. Yang kedua apa? Tutup dosa kita, keburukan kita, kemaksiatan kita dengan amal soleh, Pak. Jadi jangan nunggu lama dulu. Ya, nunggu sampai kita bertumpuk-tumpuk kesalahan kita baru kita cuci, jangan. Setiap salah hapus dan ditutup dengan amal soleh supaya iman kita ini nggak redup, Pak. Jadinya Bapak Ibu sekalian, tolong jangan pernah anggap remeh dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil ya ditumpuk lama-lama menjadi dosa besar. Ketika sudah menjadi dosa besar, itu akan menghalangi cahaya Allah ke dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mampu menjaga iman kita dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan Ibu Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari Majelis Ta'lim Nurul Iman, Jakarta Sempurna Bekasi Barat. Saya mau bertanya sesuai dengan rukun iman yang ke-6. Bagaimana kita dapat ridho dengan takdir dan qadar Allah yang terkadang hati kita belum bisa menerimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, ini pertanyaan menarik sekali ini tentang takdir dan ketetapan-ketetapannya. Tafadhol Kiai. Terima kasih Ibu Eko. Kita harus punya keyakinan bahwa apa yang diputuskan oleh Allah tidak ada unsur kezaliman dari Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Apapun yang diputuskan oleh Allah pasti itu ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Ini penting, percaya kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk dari Allah. Ini ditanamkan ke dalam hati. Sehingga nanti kalau sudah kita ikhtiar, usaha, kerja, kemudian makmur, kita nisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah, tidak ada kesombongan karena kita iman. Kita sudah ikhtiar, usaha, berobat, sudah Pak Kiai, hati-hati, udah Pak Kiai, tapi tetap meninggal. Innalil, kembali kepada Allah. Kita tidak marah, tidak down, kita tidak kecil hati, tidak putus asa. Inilah gunanya kita percaya dengan qada dan qadar. Bukan berarti setelah qada dan qadar dipercayai lantas mengatakan kalau sudah diputuskan sama Allah ngapain kita ikhtiar. Masuk surga, masuk neraka ya apa katanya Allah, tidur aja. Gak boleh begitu Mas Agung. Jadi saya tegaskan yang berobat belum tentu sembuh apalagi yang tidak. Yang kerja belum tentu kaya apalagi tidak. Yang hati-hati di jalan belum tentu selamat apalagi yang sembarangan ugal-ugalan. Maka dalam hal ini qada dan qadar ini ditanamkan ke dalam hati agar semuanya kita kembalikan kepada Allah pada akhirnya. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu dari Allah.
Sehingga tidak ada kesombongan dan tidak ada keputusasaan ketika takdir sudah menetapkan. Nah, mungkin bisa kita kembangkan lagi, Kiai. Artinya ketika manusia diberikan kebaikan, dia mengatakan alhamdulillah ini ketetapan yang baik dari Allah. Seringkali kita gagal menerjemahkan keburukan yang dalam persepsi Allah justru adalah mengangkat iman kita. Lantas bagaimana kita mengukur bahwa keburukan yang hadir di hadapan kita itu adalah sesungguhnya kebaikan, Kiai. Kita sering gagal di hal yang ini, Kiai. Saya teringat kepada Ustadz Hilmi tadi. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Apabila Allah sayang kepada seseorang, sayang kepada Ibu Eko, Allah akan kasih ujian. Dulu ibu tidak pernah zikir, enggak pernah menyebut nama Allah. Tapi ketika dikasih sakit kemudian mengatakan, ya Allah, ya Allah. Baru manggil nama Allah. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar tangisanmu. Jangan sudzon kepada Allah. Bagi orang Islam tidak ada hal-hal yang negatif, Mas Agung. Kalau sudah percaya kepada Allah, dikasih nikmat alhamdulillah. Dikasih musibah misalnya, kalau kita yakin bahwa itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Sabar juga dapat pahala. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat itu orang beriman. Hebat itu orang Islam, dalam keadaan apapun dia akan mendapatkan nilai kebaikan. Kalau dia mendapatkan nikmat bersyukur, dapat pahala. Kalau dia mendapatkan musibah kemudian bersabar, dapat pahala. Alhamdulillah. Karena itu jaga iman Islam kita, saudara-saudara sekalian. Mas Agung, sebagai penutup ini, ada sebuah ungkapan di dalam syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i begini, terkait dengan keimanan. Da'il ayyam taf'alu ma tasya. Kalau sudah diputuskan oleh Allah, biarkanlah hari berhari melakukan apa saja. Biarkanlah, enggak usah kita menggerutu, enggak usah. Da'il ayyam taf'alu ma tasya. Watib nafsan idza hakamal qada. Kalau sudah diputuskan sama Allah, ya udah terima. Terima sudah. Pasti ada kebaikan di sana. Yang terpenting apa? Agar kita ini selalu as-samahatu wal wafa'u. Kita itu bersifat dermawan dan bersikap istiqomah, selalu memenuhi janji kita. Ini yang menjadi sikap kita yang terpenting. Mau apa saja qada dan qadar Allah, keputusan Allah kita terima, pasti di sana ada kebaikannya. Yang terpenting wa kun rajulan alal ahwali jaldan, jadilah engkau di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berubah ini orang yang teguh. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai Misbahul Munir dan Ustadz Hilmi Firdausi yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan di akhir penutup acara ini kita nanti akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kiai. Mudah-mudahan kita mengaminkan dan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk istiqomah dengan apapun yang dihadirkan di hadapan kita. Sesungguhnya semuanya adalah kebaikan berasal dari Allah. Demikian pemirsa, Agung Isolak dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana dan murid-murid kami, wa ahlana dan keluarga kami, ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.